Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kali ini saya akan membahas mengenai strategi dan perkembangan industri di Indonesia. Untuk yang belum tahu, mungkin bisa disimak videonya, barangkali bermanfaat. Ya, untuk materi pertama yaitu ada perkembangan sektor industri Indonesia dari masa ke masa. Seperti yang kalian lihat ini yaitu ada rangkuman dari perkembangan dari masa ke masa, yang yaitu perkembangan sektor industri di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan sejak masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1965, kondisi industri Indonesia masih sangat sederhana dan terbatas. Sektor industri didominasi oleh industri kecil tradisional yang sebagian besar merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, seperti industri gula dan tekstil sederhana. Pada masa ini, fokus pembangunan nasional lebih diarahkan pada upaya mencapai stabilitas politik dan ekonomi pasca kemerdekaan. Memasuki era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966, Indonesia mengalami transformasi industri yang cukup pesat. Periode ini menandai dimulainya industrialisasi modern di Indonesia. Pada tahun 67 hingga 75, pemerintah menerapkan strategi industri substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, periode 1976 hingga 85 ditandai dengan pengembangan industri yang berorientasi ekspor, di mana pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendorong ekspor produk manufaktur. Periode 86 hingga 97 merupakan masa deregulasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan serta pengembangan industri. Industri berteknologi tinggi di bawah kepemimpinan Habibie. Mungkin ini sejarah singkat perkembangan sektor industri Indonesia dari masa ke masa. Lanjut ke materi selanjutnya, itu ada kebijakan dan strategi industrialisasi yang diterapkan pemerintah. Dalam mengembangkan sektor industri, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi industrialisasi. Kebijakan investasi menjadi salah satu instrumen utama, di mana pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal untuk industri prioritas seperti tax holiday dan tax allowance. Pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission untuk mempermudah investasi. Pembentukan kawasan industri khusus juga dilakukan untuk menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi. Dalam aspek pengembangan teknologi, pemerintah telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 sebagai roadmap menuju era industri digital. Program ini didukung dengan pengembangan pusat-pusat inovasi industri dan kerjasama riset antara industri dan akademisi. Transfer teknologi melalui kerjasama internasional juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kapabilitas teknologi industri nasional. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada dampak perkembangan industri terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Perkembangan industri telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor industri manufaktur menyumbang sekitar 20% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja. Ekspor produk manufaktur juga memberikan kontribusi penting bagi devisa negara. Selain itu, industrialisasi telah mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada sektor primer. Dari sisi sosial, perkembangan industri telah menciptakan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Industrialisasi juga mendorong urbanisasi dan pembentukan kota-kota industri baru. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perubahan pola konsumsi masyarakat juga merupakan dampak sosial yang signifikan dari industrialisasi. Dalam aspek teknologi, perkembangan industri telah mendorong peningkatan kapabilitas teknologi nasional dan tumbuhnya ekosistem inovasi. Produktivitas industri mengalami peningkatan seiring dengan adopsi teknologi baru. Pengembangan industri, pendukung dan rantai pasok juga semakin kuat sebagai hasil dari industrialisasi. Lanjut ke materi terakhir, yaitu ada tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor industri di Indonesia. Pengembangan sektor industri di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur menjadi salah satu kendala utama, di mana biaya logistik masih tinggi dan ketersediaan energi belum merata. Infrastruktur digital dan konektivitas antara
antar wilayah juga masih perlu ditingkatkan. Dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat kesenjangan keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Adaptasi terhadap teknologi baru dan kesiapan menghadapi industri 4.0 juga menjadi tantangan penting. Dalam konteks persaingan global, industri Indonesia menghadapi kompetisi yang semakin ketat dengan negara-negara industri baru. Standar produk internasional yang semakin ketat dan volatilitas harga bahan baku juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan pola perdagangan global juga memerlukan strategi adaptasi yang tepat. Namun demikian, Indonesia memiliki berbagai peluang besar dalam pengembangan industri. Pasar domestik yang besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kelas menengah yang terus tumbuh menjadi potensi pasar yang menjanjikan. Pertumbuhan konsumsi domestik yang kuat dan urbanisasi yang terus berlanjut memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan industri. Posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan internasional dan keanggotaan dalam berbagai perjanjian perdagangan juga membuka peluang untuk menjadi hubungan manufaktur regional. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, dan biodiversitas yang kaya menjadi modal penting bagi pengembangan industri berbasis sumber daya. Potensi energi terbarukan juga membuka peluang untuk pengembangan industri yang lebih berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai strategi dan perkembangan industri di Indonesia. Jika ada kesalahan dimohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.